Ada satu lagi pemateri, saya langsung ke di sini sudah ada bergabung dengan kita Bang Rifai, tokoh muda Papua, juga tokoh muda Indonesia, merupakan domisioner DPP KNPI. Selamat sore, Bang, kalau lagi di Indonesia Timur. Iya, sudah sore sekali nih. Baik, di sini saya ingin memberikan kesempatan kepada Bang Rifai bahwa ketika kita melihat penerapan kebijakan selama ini sebuah pendekatan kesejahteraan untuk orang-orang Papua, bagaimana tanggapan Abang melihat ini? Jadi kalau kita lihat kan ada satu problematika yang belakangan beredar bahwa Otsus ini harus ditiadakan. Kenapa? Karena Otsus ini menjadi ladang kalau bisa kita bahasakan ini sebagai kebijakan politis yang tentu yang tidak selalu tidak merujuk pada kesejahteraan sebenarnya. Bahkan beberapa oknum ini melihat bahwa ada satu penggiringan opini bahwa otonomi khusus ini gagal dan inilah yang mengakibatkan adanya isu referendum. Nah, sebagai aktivis muda Papua atau aktivis Indonesia, bagaimana Abang melihat ini? Silakan, Bang. Baik, terima kasih Mbak Ana dan para senior, ada Profesor Ismail, ada Bang Sanusi, dan juga Ade Billy, ada Melawir Paul Mayor tadi, dan sahabat-sahabat sekalian. Mungkin pertama sekali sebelum saya menanggapi atau memberikan sedikit catatan, ada setelah mendengarkan tadi dari 3 narasumber, maka ada beberapa catatan saya, khususnya kepada Ade Billy. Ini sebuah catatan yang sangat fundamental ya, bahwa Otsus itu bukan proses. Ini harus dipahami betul. Otonomi khusus itu bukan proses. Dan bagi saya itu sangat keliru kalau kita katakan otonomi khusus adalah proses. Tetapi Otsus itu merupakan akses atau jalan bagi kita orang Papua untuk melakukan pemajuan peradaban di tanah kita sendiri. Proses ini, seperti tadi dikatakan, merupakan rentetan perubahan. Tidak ada yang berubah dari Otsus sebagai sebuah produk. Yang berproses adalah para elit untuk menjalankan produk itu. Ya, itu catatan bagi Ade Billy biar paham betul tentang sejarah dan latar belakang daripada Undang-Undang Otonomi Khusus. Yang kedua, bahwa otonomi khusus ini tidak berakhir. Jadi catatan juga bagi kita bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus tidak pernah berakhir kecuali dicabut Undang-Undang Otonomi Khusus itu. Yang berakhir tahun 2021 adalah 2% dana alokasi umum dari pemerintah pusat kepada Papua. Itu yang berakhir, sehingga akan ditinjau kembali tentang apakah dilanjutkan dana itu atau tidak. Sedangkan untuk merevisi atau ada desakan mengevaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021 itu, tahun 2001 itu, saya kira sudah diterima oleh pemerintah pusat dan juga masuk dalam DPR menjadi prolegnas prioritas tahun 2021 bersama 37 rancangan undang-undang lainnya. Nah, saya kira ini Abang Sanusi sudah paham betul karena bagian dari sistem yang ada di sana. Nah, catatan yang penting juga ingin saya sampaikan, khususnya yang tadi disampaikan oleh Profesor Suardi, bahwa memang betul IPM kita di Papua dan Papua Barat ini 10 tahun terakhir meningkat, Prof. Meningkat semua, bahkan Papua Barat itu naiknya 5,1 poin sejak 2010 sampai 2019. Lalu Papua itu 6,39 poin naik secara rata-rata. Nah, tetapi ada catatan juga bahwa IPM kita yang selalu naik ini perlu dikritisi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota tentang angka putus sekolah. Nah, ini juga penting sekali di dunia pendidikan melihat angka putus sekolah. Kemendikbud menargetkan bahwa putus sekolah sebesar 1% masing-masing jenjang pendidikan. Tetapi kita di Papua itu 2018 Papua dan Papua Barat ini itu tingkat SD menyentuh putus sekolah 2,21%. Kemudian
SMP itu 6,05% dan SMA 5,41%. Ini masalah tersendiri yang akan menjadi catatan BPS dan kita semua. Dan alasannya apa? Ini Pak, bagi Pak Abang Sanusi nih, alasan yang diberikan oleh BPS adalah kekurangan biaya. Sehingga tadi dana otonomi khusus, dana untuk bidang pendidikan memang harus betul-betul diperhatikan dengan baik. Nah, baik, menyangkut pertanyaan tadi dan juga isu sentral kita diskusi hari ini, khusus dan masa depan Papua, mungkin semuanya pernah melihat beberapa waktu lalu ada sebuah meme begitu, atau poster, ada seorang bapak dan seorang anaknya dari Papua. Kemudian sang anak bertanya kepada bapaknya begini, "Bapak, saya besar nanti mau jadi presiden Papua, bisa kah?" Nah, anak itu bertanya kepada bapaknya, "Bapak, saya besar nanti mau jadi presiden Papua, bisa kah?" Nah, ini suatu makna yang bisa kita ambil. Menurut saya ada dua terjemahan yang bisa saya petik dari situ. Yang pertama bahwa seorang anak yang masih lugu dan polos ini mencoba meyakinkan dirinya tentang sebuah mimpi besar menjadi seorang pemimpin. Nah, tetapi di sisi lain, di poin yang kedua, saya melihat bahwa ada bahasa satire yang muncul di situ, bahwa kemerdekaan Papua sebagai sebuah bangsa dan negara untuk pisah dari NKRI. Nah, ini isu besarnya yang kemudian membuat kita semua berdiskusi dan berkepanjangan diskusinya sebenarnya. Nah, dari dua hal ini, saya ingin sampaikan bahwa berbicara tentang masa depan, itu yang dibutuhkan adalah pemberian kesempatan yang sama. Tadi kata Bang Sanusi adalah keadilan. Semuanya harus diberikan kesempatan yang sama, tetapi afirmasi itu menjadi penting. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, masa depan ini dengan kesempatan yang sama lahir bagi saya ada dua, yaitu lahir karena sebuah kejutan dan juga lahir karena sebuah ciptaan. Saya ambil contoh pribadi saya saja. Saya tidak pernah bermimpi akan bisa duduk bersebelahan dengan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, oleh karena itu, bagi saya itulah sebuah masa depan yang dalam bentuk kejutan. Tiba-tiba saya dipanggil mendampingi beliau dalam sebuah partai politik, dan hampir tiap hari berdiskusi dan duduk di samping beliau. Ini sebuah kejutan masa depan sebenarnya, karena saya dulu tidak pernah bermimpi akan kemudian bisa dekat dengan seorang Presiden RI. Tetapi di sisi lain ada juga sebuah proses masa depan yang merupakan ciptaan. Misalnya, saya adalah orang pertama Papua yang kemudian menjadi Ketua Umum DPP KNPI. Mengapa bisa? Karena diciptakan. Diciptakan itu adalah melalui sebuah proses yang panjang dari organisasi itu, dari bagian bawah, sampai dengan ikut terlibatnya semua senior, termasuk Abang Sanusi dan sebagainya, membackup informasi tentang bagaimana anak Papua pun bisa mampu menjadi tokoh sentral di dunia kepemudaan. Nah, ini jadi diciptakan. Penciptaan ini bisa dari diri kita sendiri, di samping ditambah dengan dari masukan dari para senior-senior dan juga masukan dari seluruh elemen kelompok yang ada. Nah, kejutan-kejutan ini saya kira dan penciptaan ini akan kita tengok kepada bagaimana dengan masa depan Papua. Nah, ini menarik. Nah, masa depan Papua, begitu kita berbicara masa depan Papua sekarang, bagi saya sangat lucu kalau kemudian kita berbicara tentang masa depan Papua, tetapi masih terdengar di telinga kita dentuman atau bunyi senapan untuk membunuh masyarakat dan orang-orang Papua itu sendiri. Pola pendekatan militer masih terjadi. Pola diskriminasi terhadap orang Papua masih terjadi. Padahal kita berbicara tentang masa depan Papua. Kemudian orang-orang Papua, anak-anaknya sekarang ini melihat bagaimana bapaknya, kakaknya, mamanya dibunuh oleh aparat pemerintah sendiri. Ini menjadi catatan penting sehingga kita tidak bisa melihat bahwa masa depan Papua itu berjalan mulus dan berjalan sesuai dengan yang kita rancang dari semua teori yang muncul saat ini. Oleh karena itu saya kira dalam konteks ini
berbicara tentang masa depan Papua yang berhubungan dengan otonomi khusus, pertama, para elit di Papua, baik gubernur, wakil gubernur, pimpinan DPR, Papua Barat, ini kan semua sudah diisi oleh orang-orang asli Papua. Mari gunakan kekuatan, power itu untuk berbicara seperti apa yang dikatakan oleh Bang Sanusi dan Profesor tadi, yaitu tentang masyarakat Papua atau orang asli Papua itu sendiri. Jangan gunakan kesempatan dan kekuatan itu untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Ini akan jauh daripada upaya kita menyiapkan masa depan Papua yang lebih baik. Mengapa? Karena sejarah lahirnya otonomi khusus di Papua ini sebuah sejarah yang sangat panjang dengan mengakibatkan begitu banyak korban, begitu banyak darah yang menetes, begitu juga banyak pengorbanan yang dilakukan oleh siapa saja yang akan lahir pada proses lahirnya otonomi khusus di Papua. Oleh karena itu, catatan saya terakhir, ke depan kita harus bisa mampu mengelaborasi undang-undang otonomi khusus ini dengan kreativitas dan inovasi yang muncul dari kepala daerah. Kepada para seluruh kepala daerah di tanah Papua dan Papua Barat, kalau bisa baca itu undang-undang otonomi khusus dari A sampai Z. Jangan bukunya tebal begini, kemudian tidak pernah baca itu kepala daerah. Atau pimpinan DPR tidak pernah baca. Ya, karena yang kita tahu, yang didiskusikan hanya masalah uang, dan uang. Padahal undang-undang otonomi khusus itu memiliki begitu banyak faktor, begitu banyak ruang yang bisa kita diskusikan untuk bisa menciptakan dan mempersiapkan kejutan-kejutan masa depan bagi tanah Papua itu sendiri. Ada di sana masalah sumber daya alam, ada di sana masalah hak asasi manusia, ada di sana masalah struktur pemerintahan kampung, ada di sana masalah masyarakat adat. Semua banyak sekali dalam undang-undang otonomi khusus. Sehingga kita tidak dibawa dan tidak digiring pembicaraannya hanya kepada masalah dana dan uang, tetapi bagaimana implementasi daripada undang-undang otonomi khusus itu bisa kita share dengan dunia perguruan tinggi atau dengan kelompok-kelompok mahasiswa civil society, bagaimana sehingga undang-undang otonomi khusus dengan pasal-pasal yang nanti akan direvisi nanti tahun 2021 bisa diterjemahkan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Dan catatan terakhir kepada pemerintah pusat, ketika memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah melakukan gerakan otonomi khusus, jangan lagi dipegang ekornya. Diberikan kepalanya, ekor dipegang, baru kemudian diarahkan bagaimana sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat. Berikan seluas-luasnya. Pengawasan dilakukan, kemudian penegakan hukum ditegakkan seadil-adilnya, dan juga tidak pandang bulu. Dengan demikian, maka upaya penciptaan masa depan Papua ini akan bisa kita menemukan titik cerah dari titik cerah yang satu kepada titik cerah yang lain. Mungkin itu Mbak Ana dan para senior sekalian. Semoga nanti diskusi kita bisa semakin baik dan semakin mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rifai.